Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya bersama Pak Felix ingin menyampaikan tentang video pendamping yang ketiga tentang MIDI mapping. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan tugas untuk melakukan mapping instrumen, di mana instrumennya teman-teman boleh bebas mendownload di internet. Tapi sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa itu MIDI, ya, karena kita akan bekerja dengan peralatan ini, akan bekerja dengan sistem ini. Jadi MIDI itu adalah Musical Instrument Digital Interface. Jadi sebenarnya dia itu adalah interface yang menjembatani antara komputer dengan berbagai merek keyboard di dunia. Dan kalau teman-teman ketemu lagu bla 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 .mid atau bla 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 .midi, maka lagu itu nggak bisa di-play karena dia sebenarnya hanya bahasa tapi nggak ada kontennya sama sekali. Ya, jadi nanti bentuknya tekstur-tekstur gitu. Nah, pada prakteknya nanti kita akan menggunakan MIDI untuk keperluan membuat musik. Nah, untuk membuat musik ini biar teman-teman bisa membuat musik dan melatih kepekaan dalam menggunakan DAW dan kepekaan dalam bunyi, maka teman-teman harus melakukan mapping instrumen ini pada tugas yang pertama. Apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan mapping ini atau untuk komposisi nanti? Yang dibutuhkan adalah virtual instrumen. Jadi teman-teman nggak harus punya instrumen beneran, tapi teman-teman punya virtual instrumen. Gimana caranya biar kita punya virtual instrumen? Teman-teman kan udah install DAW tuh. Nah, di DAW sebenarnya udah ada, cuman nggak lengkap. Tapi teman-teman harus install lagi software yang namanya Kontakt. Nah, nanti sudah disiapkan oleh Pak Felix. Ibaratnya si library ini adalah instrumen-instrumen teman-teman, ada dari seluruh dunia, semua instrumen seluruh dunia ada di situ. Terus si kontaknya ini, softwarenya ini ibaratnya adalah studionya. Jadi kalau kita install studionya tapi nggak punya instrumennya, jadi kita nggak bisa bikin musik ya. Caranya teman-teman nanti bisa pakai MIDI controller atau keyboard controller. Jadi kalau teman-teman punya MIDI yang ada di rumah, punya keyboard itu bisa difungsikan sebagai MIDI controller. Kalau teman-teman nggak punya, nggak ada masalah, kita bisa pakai keyboard QWERTY di laptop atau di komputernya. Terus penggunaannya gimana nanti akan saya contohkan habis ini. Tapi yang pasti pengen saya pahamkan bahwa teman-teman tidak perlu khawatir kalau tidak bisa main musik, jangan putus asa, pokoknya latihan, cobain, pasti bisa. Musik ini sangat matematis, jadi asal teman-teman bisa menghitung, terus teman-teman bisa merasa sering dengar musik, saya kira nggak ada kesulitan. Kita baru megang DAW ini baru sebulan, pengen bikin musik kayak Erwin Gutawa, ya jelas nggak bisa, gitu ya. Yang penting kita ada kesadaran itu aja, gitu. Nanti pelan-pelan teman-teman akan terasa kemampuan dalam teknik maupun dalam rasanya. Nah, ini yang perlu diketahui bersama adalah bahwa bunyi ada 3 wilayah besar. Bagi yang bisa main musik, silahkan manfaatkan skillnya. Bagi yang tidak, kita gunakan teknologi untuk menyelesaikan ini, ya. Jadi ada 3 wilayah besar, ada low, ada middle, ada high. Low itu adalah suara rendah, misalnya teman-teman ketemu cello, bass, basun. Yang middle itu suara tengah, itu kayak gitar, terus kayak biola yang biasa itu, terus suara manusia ini kita nyanyi itu masuknya ada di suara tengah. Terus ada yang menjangkau agak middle low, middle high itu ada juga. Terus high suara tinggi bagian atas itu frekuensi tinggi, maksudnya piccolo misalnya. Terus instrumen-instrumen yang melengking itu biasanya high, masuk ke high. Nah, piano ada di mana? Piano biasanya menjangkau seluruh wilayah nada ini. Range bunyinya sangat luas, ya. Nah, sekarang kita mau mengerjakan tugas mapping. Nah, kita cari lagunya, lagu yang formatnya MIDI. Kita carinya di sini aja, MIDI free. Ini adalah website-website yang menyediakan MIDI secara free. Jadi teman-teman boleh download ini di mana aja. Ya, saya Bitmidi, coba Bitmidi. Yang di Logic silahkan ikut di video mapping atau video pendamping 3 yang khusus Logic ya.
tapi teorinya tetap di sini. Nah, ini saya ambil Bohemian Rhapsody, saya samain, terus kita download Queen Bohemian Rhapsody di sini, terus kita buka Studio One, kita ketemu lembar ini, terus kita ambil new song. Song title pastikan ini adalah tugas teman-teman dinamai dengan benar, misalnya name misalnya. Terus tugas apa ini? Mapping 1. Pastikan location, ya ini yang simak lagi video 2 ya, location, ini teman-teman ada di mana, pastikan di tempat yang benar. Ini misalnya saya desktop aja lah, biar nggak rumit. Saya taruh di desktop, saya kasih di folder buat contoh, saya taruh di sini, select folder, sample rate 441 aja cukup. Resolution ini udah nggak usah di otak-atik, nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti teman-teman akan menemukan lembar ini. Nah, ini lagunya sudah masuk, tapi ini apakah sudah ada suaranya? Coba kita play. Kosong, nggak ada. Nah, kita cek, ini ada berapa track? Ada 13 track. Dari 13 track ini, depannya semuanya kosong. Yang bunyi baru yang ini doang. Nih, ini ada tekstur kan? Ini berarti ada suaranya. Yang masih kosong berarti nggak ada suaranya. Ini saya ngasih materi dulu tentang nganalisa ya. Jadi nganalisa file MIDI yang masuk ke kita. Ini berarti baru ada suaranya nih. Ini ada suaranya, yang lainnya kosong. Terus dia nyanyinya pas kapan? Nah, di belakang-belakang berarti. Nah, ini ya, mulai ada teksturnya semua. Oh, ini banyak sekali belakang. Oke, jadi nanti kalau nggak dengar, ini udah saya kasih instrumen kok nggak dengar, ya berarti belum main gitu ya. Terus sekarang kita cek F6, kita masukkan kontak ke instrumen pertama nih. Ini instrumen pertama, saya klik buat nandain. Masukin, drag aja ke instrumen pertama di track 6. Sip. Nah, kita pilih instrumen dulu. Misalnya, saya pilih yang piano aja, yang paling atas tadi piano ya. Oke, saya udah pilih piano. Nah, sekarang saya mau analisa dulu. Ini kira-kira suaranya nyampe nggak? Apakah piano ini bisa untuk membunyikan instrumen ini? Wilayah instrumen ini ada di low, middle, atau high? Jangkau nggak? Nah, ini teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Tik. Nah, itu keluar kan instrumennya. Ini kita tutup dulu. Atau diklik edit di sini. Nah, kalau shortcut pakai F2. Terus kita cek, kita kecilin. Kalau teman-teman naruh di sini, ini misalnya di sini, terus di scroll ke atas atau ke bawah, dia akan nyempit. Nah, menyempitkan, dengan menyempit ini kita bisa ngedetek ini kira-kira low-nya seberapa, high-nya seberapa. Low-nya ada di paling low ada di sini. Bisa bunyi? Bisa kok. Oke, berarti aman. Nada paling bawah dia sudah ada bunyinya. Nada paling tinggi sekarang. Tinggi juga ada. Artinya semua nada ini pasti nanti akan bunyi kalau dimasukin instrumen piano tadi. Kalau sudah benar, kita kasih nama piano. Saya mau kasih instrumen dulu F6. Kontaknya saya masukin di track 3. Saya coba di kontak factory library. Nanti mungkin teman-teman nggak sebanyak saya, instrumennya cuma satu ini.
Terus saya pengen instrumen tadi kan udah band nih, saya pengen yang bukan band, yang megah, orkestra. Saya coba di string orkestra. Saya coba di semua dari yang low sampai high. Saya coba di mana ya? Violin, viola, string ensemble. Nah, saya klik di sini string ensemble, klik 2 kali. Instrumennya udah muncul, saya close, buka lagi editornya F2, browse-nya ditutup dulu. Nah, kita cek suara yang paling tinggi mana, ini kan, nyempil nih satu, bunyi nggak? Oke, bunyi. Terus yang paling rendah kita cek, rumit ya, nggak usah dilihat. Ini yang paling rendah nih, nggak nyampe. Nah, karena nggak nyampe, maka kita perlu 2 instrumen. High-nya kena, middle-nya kena. Sekarang saya tambahin lagi 1 instrumen biar low-nya kena. Double bass. Oke. MIDI channelnya dipastikan dia sama dengan atasnya. Cek kalau di atasnya MIDI channel A1, bawahnya juga MIDI channel A1. Oke, kita coba. Oke, udah bunyi, berarti kita pakai instrumen itu ya. Nah, sekarang kita cek 2 instrumen ini. Ini berarti kan tadi 2 ya. String plus double cello. Kita cek masuk nggak?
Nah, sekarang udah selesai semua, terus kita coba ya dari depan. Sambil nyoba, sambil kita mengamati, kita buka mixnya atau F3 konsol nih namanya. Kita cek mana yang kekencengan, mana yang enggak. Oke, spasi buat berhentiin nanti kalau mau ngeplay lagi pakai spasi. Nah, ini ada kanan kiri nih namanya panning. Kalau ke kiri berarti nanti suara audionya akan di telinga kiri teman-teman. Semakin ke kiri semakin ke kiri. Kalau mentok ke sini berarti dia hanya di kiri aja tapi kanannya kosong. Ini ada persentasenya. Ya misalnya obonya mau saya taruh tengah nih. Ini kan melodik nih. Coba kita play sendirian ya. Kalau mau play sendirian kita pencet solo. Kalau mau didiemin pencet mute. Saya pengen ngeplay si obonya sendirian. Nah, oke, tambah lagi instrumen ini. Nah, saya pengen ini ada di kiri. Saya pengen ini bunyi, tapi saya taruh kanan. Bunyi lagi. Ini lagi. Oke gitu ya teman-teman. Jadi ini kita udah selesai, anggap saja udah selesai bikin satu lagu judulnya Bohemian Rhapsody yang kita ambil dari internet tadi. Kita mapping ulang instrumennya, kita ganti semua instrumennya dan kita kasih nama semua. Udah beres kan, kasih nama semua. Nah sekarang kita mau mix down tuh kayak ngerender gitu ya. Nah ini pastikan semua mute, S-nya semua hilang, kosong semua. Terus teman-teman bisa taruh trim di sini. Set. Nah ini kayak marker aja ya, tanda gitu dari sini sampai sini. Nanti akan render dari depan sampai belakang. Terus ini pastikan loop, ini loop namanya ya. Yang ini loopnya pastikan hidup biru sampai dia tandanya biru. Ya kalau dia nggak biru berarti dia belum hidup loopnya. Nah loopnya hidup, terus kita ke song, export, mix down. Pastikan locationnya tadi benar, file namanya diulang lagi, benar sampai benar 062233. Mapping 1. Not publish. Kalau teman-teman mau keluar MP3 itu file yang ringan. Kalau mau keluar WAV itu file yang agak gede tapi cukup perfect, gak kompres. Ini between loop, start till end, terus close after export. Oke. Oke, udah selesai. Nah ini ya hasilnya di sini. Kita cek di play. Ya. Oke, ini adalah karya pertama. Ya, begitu seterusnya kita buat sampai 3 untuk tugas mapping ini. Pastikan teman-teman setiap minggunya ada progres untuk menunjukkan sampai seberapa tugas mapping teman-teman dan tetap melakukan mengelaborasi ide, jingle ataupun audio trailer sampai selesai
Gitu ya, terima kasih. Selamat mengerjakan.